Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Sebelum saya menjelaskan berbagai yang saya ingin jelaskan, saya akan memperkenalkan nama diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kevas Bimanandiko. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang APEC, tujuan tentang APEC. Di sini saya mengambil dari sumber Kompas TV. APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation, adalah forum kerja sama antara 21 negara di lingkar Samudra Pasifik. Dilansir dari situs APEC, APEC dibentuk pada tahun 1989 dengan mempunyai latar belakang berdirinya APEC, yakni kesuksesan ASEAN di tahun 1980. Kesuksesan ASEAN mendorong Perdana Menteri Australia Bob Hawke untuk memperluas kerjasama. APEC menjadi organisasi perdagangan bebas yang diprakarsai oleh Bob Hawke. Selain itu, kebangkitan ekonomi di kawasan Asia Pasifik menuntut negara-negara di luar Eropa untuk membentuk blok perdagangan. Tujuan APEC dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri RI. Tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Hal ini mewujudkan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka, serta meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi para anggotanya. Pada konferensi tingkat tinggi APEC di Bogor tahun 1994 dicetuskan Bogor Goals sebagai landasan APEC, sehingga pilar kerjasama APEC didasarkan pada yang pertama, perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka. Yang kedua, perdagangan dan investasi yang difasilitasi pemerintah antar negara, kerjasama ekonomi dan teknik. Kemudian ada beberapa anggota APEC, ada berbagai negara, antara lain Australia, Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Cina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Tetapi di sini saya cuma mengambil beberapa negara yang saya pilih, yaitu Singapura, Australia, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Tapi di sini saya akan menjelaskan perkembangan ekonomi negara Malaysia. Sebelum saya memasuki ke materi lebih dalam, di sini saya mengambil negara Malaysia untuk saya analisa tentang perkembangan ekonomi di negara Malaysia. Di sini saya mengambil dari sumber repositori umd.ac.id. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah Malaysia. Malaysia adalah salah satu negara perintis ASEAN yang memiliki luas wilayah 329,758 km persegi, terletak di antara 1 derajat sampai 7 derajat bintang utara dan 100 derajat sampai 119 derajat bujur timur, dengan suhu rata-rata 21 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Sabah Department of Statistics 2002. Malaysia memiliki 2 wilayah daratan utama yang terpisah oleh Laut Cina Selatan, yaitu Malaysia Barat atau Semenanjung Malaysia, yang berbatasan dengan Thailand di utara dan Singapura di selatan, dan Malaysia Timur yang berada di bagian utara Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Indonesia di selatan dan Brunei di utara. Malaysia adalah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dan merupakan negara yang mempunyai komposisi penduduk multi etnis. Mayoritas penduduk Malaysia adalah etnis Melayu yang mempunyai jumlah persentase sebesar 50,1% dari total jumlah penduduk Malaysia. Etnis Cina 22,6%, kelompok pribumi selain Melayu 11,8%, India 6,7%, dan kelompok lain menyumbang 0,7%. Sedangkan penduduk bukan warga negara adalah
8,2% dari populasi penduduk Malaysia. Konteks multikultural ini membuat Malaysia masyarakat yang sangat kaya dengan beragam agama, makanan, budaya, dan adat istiadat. Sawe 2018 pada awalnya cikal bakal dari wilayah Malaysia adalah wilayah yang di dalamnya berdiri kerajaan-kerajaan kecil. Kerajaan kecil tersebut tunduk pada kerajaan-kerajaan yang memiliki kendali kekuasaan yang lebih tinggi dan lebih besar, yang berpusat di Kamboja atau di Indonesia yang mempunyai dua kerajaan besar seperti Majapahit pada tahun 1300-an hingga awal abad 16 dan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera dan Jawa bin Adlis 1974. Agama Islam mulai masuk ketika para pedagang dari bangsa India dan Arab mulai masuk ke wilayah tersebut, sehingga akhirnya terbentuklah sebuah kerajaan Malaka yang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam pada tahun 1400 Masehi di bawah pimpinan seorang pangeran Palembang, Sumatera. Agama Islam ternyata memiliki pengaruh yang sangat mendalam dalam kehidupan bangsa Melayu mendiami wilayah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari cara kebudayaan dan peradaban bangsa dengan bisa memberi pengaruh yang kuat kepada wilayah dan pulau-pulau di sekitarnya, sehingga menarik bangsa-bangsa dari wilayah Eropa untuk datang seperti Portugis, Inggris, dan Belanda. Bangsa Portugis pertama kali datang pada tahun 1911 dan kemudian diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya. Awal kedatangan bangsa Inggris pada tahun 1769 bermula ketika bangsa Inggris kala itu menduduki Pulau Palembang dan mengadakan perjanjian dengan konsultan Sulu dan Kesultanan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang New Economic Policy sebagai pijakan awal ekonomi Malaysia. New Economic Policy atau sering disebut juga dasar ekonomi baru dalam bahasa Melayu adalah suatu program diluncurkan oleh pemerintah Malaysia pada tahun 1971 oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak Dato' Hussein. Program ini bergerak di bidang sosio-ekonomi yang tujuan akhirnya adalah untuk kemajuan Malaysia dan integrasi nasional berdasarkan dari potensi yang dimiliki dari dalam negeri sendiri. Sasaran pertama dari program ini yaitu membasmi kemiskinan dan mengurangi pengangguran dengan menambah jumlah lapangan kerja dan peningkatan pendapatan untuk seluruh rakyat Malaysia. Yang kedua yaitu mengurangi dan menghapus ketidakseimbangan ekonomi dengan cara mempercepat proses penyusunan masyarakat Malaysia, di mana salah satu indikator bahwa sebuah negara itu utuh dan bersatu adalah terciptanya keseimbangan ekonomi nasional di negara tersebut. Dalam pelaksanaannya, NEP atau DEP mempunyai dua program inti, yakni memusnahkan kemiskinan di Malaysia dan menstrukturisasi masyarakat Malaysia sehingga identifikasi ras dengan fungsi ekonomi dan lokasi geografis perlahan dikurangi, dan kedua tujuan tersebut direalisasikan melalui ekspansi ekonomi yang dengan cepat. Kebijakan ini diimplementasikan dalam 27 kebijakan, yaitu pemberian bantuan terhadap etnis Melayu, bumi putra, dan pembangunan regional. Kebijakan pertama implementasi yaitu dengan bentuk dalam pembuatan peraturan dan institusi yang dirancang untuk membantu bumi putra untuk masuk dalam sektor industri, perdagangan, dan keuangan, termasuk manajemen dan kepemilikan perusahaannya. Di bawah NEP, konsep pembangunan regional pun kemudian berubah menjadi bukan hanya sekedar masalah kontribusi untuk pertumbuhan pendapatan nasional di sektor primer pertanian, tapi lebih pada mengurangnya disparitas regional antar etnis dan meningkatkan pendapatan, kesehatan, dan pendidikan etnis Melayu Hanjang 1990.
Kemudian untuk mendukung program TEP yang kedua, pemerintah membuat beberapa strategi kebijakan yang diantaranya yang pertama, mengikut sertakan berbagai golongan etnis di Malaysia dalam sektor utama dengan tujuan agar tercipta keseimbangan dalam struktur dalam bidang tenaga kerja. Yang kedua, mendorong terbentuknya suatu masyarakat perindustrian dan perdagangan di kalangan etnis Melayu dan kaum bumi putra agar mereka dapat menguasai sekurangnya 30% dari segala jenis kegiatan ekonomi. Yang ketiga, memberi jatah yang lebih besar kepada rakyat Malaysia dalam kepemilihan sektor produktif, khususnya perhatian utama difokuskan terhadap kaum bumi putra yang masih tertinggal dari etnis yang lain. NEP atau TEP yang dirancang oleh pemerintah Perdana Menteri Tun Abdul Razak adalah sebuah program jangka panjang yang direncanakan berjalan selama 20 tahun yang diawali pada tahun 1970 hingga berakhir tahun 1990. Direncanakan berjalan selama 20 tahun yang diawali pada tahun 1970 hingga berakhir tahun 1990. Konsentrasi program penghapusan kemiskinan adalah pada wilayah pedesaan dan kawasan pelosok. Pada awal berjalannya program tersebut tahun 1970, jumlah penduduk Malaysia yang hidup di bawah garis kemiskinan ada sekitar 49,3%, di mana pendapatannya mereka hanya RM200 pada tahun 1970. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dimulai dengan pemberian fasilitas masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, air bersih, dan listrik, pemberian hak kepada kaum miskin. Kemudian saya akan menjelaskan tentang langkah dan kebijakan yang diambil oleh Malaysia menunjukkan pada TEP yang merupakan tujuan utama pemerintah Malaysia guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan menghapus ketimpangan ekonomi yang ada dalam kehidupan masyarakat Malaysia yang terdiri dari banyak etnis berdasarkan pada asas-asas keseimbangan antar etnik. Pemerintah membuat program di bidang pertambangan, pembinaan, pengangkutan, dan pertanian. Program jangka panjang TEP atau NEP berakhir pada tahun 1990. Akan tetapi, setelah berakhirnya program tersebut, pemerintah tidak hanya berhenti di situ saja. Program TEP NEP diteruskan dengan program baru yang diberi nama Dasar Pembangunan Nasional DPN. Dengan kelanjutan program TEP NEP yang bernama DPN adalah sebuah bentuk konsistensi pemerintah Malaysia dengan peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat Malaysia dengan cara mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari dalam negeri. Fokus dari program DPN tidak jauh berbeda dengan TEP NEP, yaitu mengurangi kemiskinan dan mengkontrol masyarakat. Kemudian pada kedua, 30 keadilan sosial, ekonomi, nilai etika, moral, kualitas hidup, dan mengamalkan prinsip yang adil dan kemajuan ekonomi. Pemerintah Malaysia di bawah Perdana Menteri Dr. Mahathir bin Mohamad meluncurkan program pembangunan selanjutnya yang sangat fenomenal, yaitu Vision 2020 atau Wawasan 2020 pada tahun 1990. Wawasan 2020 telah tertulis dalam kertas kerja Dr. Mahathir bin Mohamad yang berjudul Laluan ke Depan, yang telah dipresentasikan pada tahun 28 Februari 1991 kepada Majelis Perniagaan Malaysia. Visi 2020 bertujuan untuk menciptakan Malaysia bersatu dan toleran secara ekonomi dan etika. Kemudian di dalam agenda Vision 2020, Malaysia bertujuan untuk menjadi negara maju dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi guna mewujudkan menjadi sebuah negara industri. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Malaysia dijalankan dengan sistem perekonomian yang berkelanjutan dari berbagai kebijakan jangka panjang yang telah dibuat oleh pemerintahan Malaysia sejak tahun 1970. NEP TEP kemudian dilanjutkan dengan Dasar Pembangunan Nasional DPN yang kemudian melahirkan Vision 2020. Dari semuanya ini, terima kasih telah melihat dan mendengarkan apa yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, tutur kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Bye.